Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amma ba'du. Baik saudara-saudara yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi pada mata kuliah kita, yaitu adalah pendidikan multikultural. Baik saudara-saudara, sebelum kita mulai perkuliahan kita pendidikan multikultural pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara-saudara, selamat datang di pendidikan multikultural. Insya Allah selama satu semester akan bersama-sama dengan saya Muhammad Nur Sikin. Itu nomor HP saya 0818263748. Baik saudara-saudara yang saya hormati, hari ini pada pertemuan ini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan selama satu semester dalam mata kuliah kita pendidikan multikultural. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan pendidikan multikultural yang akan kita laksanakan selama satu semester ke depan. Biar kita lebih hal-hal yang terkait dengan bagaimana pendidikan multikultural ke depan. Baik saudara-saudara, sebelum kita bahas hal-hal yang terkait dengan bagaimana pendidikan multikultural, saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah kita. Saudara, suatu gedung yang kuat dan kokoh bila dilandasi dengan pondasi yang kuat. Demikian pula dengan pendidikan, mobil khusus pendidikan Islam akan kuat dan kokoh bila dilandasi dengan filosofis dan keilmuan yang kuat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis serta pemikiran para tokoh-tokoh pendidikan Islam. Selanjutnya, mata kuliah ini akan mengkaji berbagai aspek teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pendidikan multikultural. Mata kuliah ini berfungsi membekali mahasiswa atau guru atau praktisi untuk mengkaji, menelaah, dan memahami secara komprehensif, baik secara teoritik dan bersifat praktis tentang pendidikan multikultural, mencakup bagaimana konsep objek kajian mata kuliah pendidikan multikultural, yaitu pengertian, tujuan, objek, dan ruang lingkup pendidikan multikultural. Konsep dasar dan latar belakang pendidikan multikultural, penguasaan materi pendidikan sebagai transformasi budaya, komponen-komponen pendidikan multikultural, epistemologi pendidikan dan multikultural, hubungan kemanusiaan dalam pendidikan, pluralisme dan multikulturalisme, strategi pengembangan pendidikan multikultural, implementasi pendidikan multikultural, sampai kepada urgensi pendidikan multikultural di Indonesia, sampai kepada studi konflik menuju studi perdamaian. Baik saudara, apa sih kompetensi dasar yang akan kita dapatkan dari pendidikan ini? Kita mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pendidikan multikultural melalui pendekatan transdisipliner untuk mengembangkan keterampilan dalam menyusun pembelajaran berbasis IT dan lingkungan sekitar yang teruji secara nasional dan internasional. Baik saudara, pokok bahasan kita pada kajian pendidikan multikultural, yang pertama kita akan mengkaji bagaimana konsep atau objek kajian mata kuliah pendidikan multikultural. Yang kedua, pengertian, tujuan, objek, dan ruang lingkup pendidikan multikultural, konsep dasar dan latar belakang pendidikan multikultural, penguasaan materi pendidikan sebagai transformasi budaya, komponen-komponen pendidikan multikultural, epistemologi pendidikan dan multikultural, hubungan kemanusiaan dalam pendidikan, dan pluralisme dan multikulturalisme. Selanjutnya,
strategi pengembangan pendidikan multikultural, implementasi pendidikan multikultural dalam praktek pendidikan, model pembelajaran dan pengembangan multikultural multikultural, pendidikan multikultural dalam perspektif agama, urgensi pendidikan multikultural di Indonesia, sampai kepada studi konflik menuju studi perdamaian. Itu di antara hal-hal yang akan kita kaji dalam mata kuliah kita. Baik saudara, dalam proses pembelajaran kita akan kita laksanakan di kelas dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, cooperative learning, diskusi, penugasan UTS sampai kepada ujian akhir. Kelas kita nanti akan memakai daring, yaitu bisa kita pakai Zoom, pakai Google Meet, atau pakai WA, ataupun yang lain. Sesuai dengan kebutuhan kita yang akan kita gunakan dalam terminologi pendidikan, dalam konteks proses pembelajaran kita. Selanjutnya, bisa kita lakukan dengan studi lapangan ke institusi pendidikan untuk melihat, mengkaji, menelaah, mengkritisi bagaimana pendidikan multikultural yang dilakukan individu atau kelompok. Saudara, pendekatan dan strategi perkuliahan kita. Dalam proses pembelajaran, kita akan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan humanities learning dengan menghargai penuh pengetahuan mahasiswa. Maka dalam strategi pembelajaran ini menggunakan active learning yang memungkinkan mahasiswa berperan aktif dalam proses perkuliahan. Silahkan Anda bisa bereksplorasi yang terkait dengan pendidikan multikultural. Silahkan Anda membaca buku, membaca jurnal, atau membaca tulisan-tulisan yang relevan dengan mata kuliah kita. Yang kedua adalah pendekatan Mukiti, yaitu adalah pertama adalah menyenangkan, unik, kreatif, inovatif, demokratif, dan juga inspiratif. Mudah-mudahan dengan pendekatan ini tentunya bagaimana perkuliahan kita itu menyenangkan, unik juga. Bagaimana ada kreativitas yang luar biasa dari Anda dan sampai kepada inspiratif. Baik saudara, kita lanjutkan. Ini yang paling penting yang harus kita catat. Dalam mata kuliah kita ini ada tugas yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ada tugas mandiri yang saya sebut dengan fardhu ain, yaitu adalah membaca buku yang relevan dengan kajian pendidikan multikultural. Selanjutnya, saya katakan Anda boleh membaca buku atau membaca jurnal atau membaca teks-teks yang relevan dengan pendidikan multikultural. Selanjutnya tugas itu Anda review. Setelah direview, Anda kumpulkan pada pertemuan ketiga. Yang selanjutnya, ini adalah tugas mandiri selanjutnya. Ini penting. Membuat makalah tentang pemikiran atau konsep pendidikan multikultural menyoroti dua orang tokoh atau lebih dalam konteks pendidikan multikultural dari tokoh atau ahli negara-negara yang berbeda yang ada di dunia. Nah, ini Anda mengkaji. Yang selanjutnya apa? Tugas ini dikerjakan secara individu atau mandiri. Makalah diketik spasi tunggal minimal 5 halaman. Dikumpulkan sebagai tugas UTS. Dikumpulkan pada jadwal UTS. Tulisan juga dikirim melalui internet dengan email ayahnursikin@gmail.com. Silahkan. Ini adalah tugas UTS yang sudah saya sampaikan di depan. Sehingga Anda sudah mulai menyicil bagaimana untuk melaksanakan tugas individu yang terkait dengan UTS. Yang selanjutnya adalah tugas kelompok. Membuat makalah sesuai dengan topik standar kompetensi perkuliahan. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Makalah diketik 1,5 spasi dengan tulisan Times New Roman minimal 10 lembar. Dipresentasikan pertemuan minggu keempat, yaitu 2 kelompok sesuai dengan kebutuhan akademik. Ini yang penting saudara. Jadi kita akan membuat makalah sesuai dengan topik yang sudah saya sampaikan di atas. Ini perhatikan. Tulisan juga dikirim melalui internet dengan alamat email ayahnursikin@gmail.com. Sistematika penulisan makalah kita yang pertama adalah pendahuluan.
Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga adalah analisis. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan daftar pusaka. Saya harapkan ketika dianalisis itu adalah interpretasi daripada kelompok. Bagaimana pembahasan yang sudah Anda bahas, Anda analisis secara komprehensif. Dan itu nanti kita akan nilai secara komprehensif pula. Selanjutnya, ini saudara, judul makalah yang akan kita kerjakan pada mata kuliah pendidikan multikultural. Nanti kelompok pertama adalah komponen-komponen pendidikan multikultural. Kelompok kedua, epistemologi pendidikan dan multikultural. Kelompok tiga, hubungan kemanusiaan dalam pendidikan. Kelompok empat, pluralisme dan multikulturalisme. Kelompok lima, strategi pengembangan pendidikan multikultural. Kelompok enam, implementasi pendidikan multikultural dalam praktek pendidikan. Kelompok tujuh, model pembelajaran dan pengembangan kurikulum multikultural. Kelompok delapan, pendidikan multikultural dalam perspektif agama. Kelompok 9, urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Dan kelompok 10 adalah studi konflik menuju studi perdamaian. Inilah judul makalah. Nanti ada 10 kelompok. Dari kelompok pertama sampai kelompok 10 akan kita bentuk setelah ini. Selanjutnya saudara, ada persoalan dengan tugas dapat menghubungi dosen ke nomor HP atau WA 081 826 3748. Tugas atau informasi akademik dapat dilihat di blogspot My Ayah Nur, blogspot.co.id. Baik saudara, selanjutnya dalam perkuliahan kita ada bobot evaluasi yang akan kita lakukan pada perkuliahan mata kuliah kita. Kehadiran itu 10%, keaktifan dalam pembelajaran 10%, makalah atau seminar kelas atau penugasan 20%, ujian UTS 30%, dan ujian akhir semester 30%. Jadi 100%. Maka kehadiran dalam kelas kita, baik itu secara daring, nanti akan kita nilai secara komprehensif pula. Baik saudara, ini kita bisa lihat referensi yang bisa kita gunakan dalam mata kuliah kita. Kita bisa melihat bagaimana tulisan-tulisan yang ditulis oleh para tokoh, baik itu Atiyah Al-Abrashi, atau Asy-Syaibani, atau Amin Abdullah, pendidikan Islam dalam peradaban industrial, atau misalnya ditulis oleh Fajar Malik atau Rusdiana, pendidikan multikultural suatu upaya penguatan jati diri bangsa, atau Khairul Mahfud, pendidikan multikultural yang ditulis yang diterbitkan dari Pustaka Pelajar Jogja. Ada lagi misalnya teori budaya atau pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam perspektif filosofi dan kurikulum, ataupun yang lain. Silahkan buku-buku yang relevan yang bisa kita baca dalam pendidikan multikultural kita. Baik saudara, ini pertemuan pada kesempatan kali ini yang terkait dengan kontrak perkuliahan pendidikan multikultural. Bapak harapkan Anda bisa memahami secara komprehensif apa yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih, tolong Anda pahami dari awal sampai akhir bagaimana pendidikan kita, mata kuliah pendidikan multikultural yang akan kita laksanakan dalam satu semester ke depan. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan silahkan disimak secara baik dan disimak secara hal-hal yang baik untuk Anda semuanya. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.